Mantan Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD turut berkomentar tentang kekacauan data Pilpres 2024. Mahfud MD meminta agar sistem informasi rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum diaudit oleh lembaga independen. Audit digital forensik terhadap sistem Sirekap KPU seharusnya dilakukan oleh lembaga independen bukan lembaga berwenang. Audit forensik terhadap sistem Sirekap KPU diperlukan menyusul kekacauan data yang terjadi pada Pilpres 2024 karena data yang diinput tidak sama dengan formulir C hasil di tempat pemungutan suara. Meski demikian, anggota KPU RI Betty Epsilon Isdrus menyatakan bahwa Sirekap hanya alat bantu, bukan rujukan perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum. Oh ya, bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Ya. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada juga ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Dugaan munculnya penggelembungan suara dinyatakan Rocky Gerung saat ditanya kemungkinan adanya suara yang menguntungkan salah satu paslon. Rocky Gerung mengaku kecurangan dimulai sejak dari Mahkamah Konstitusi. Berikut cuplikan pernyataannya dalam program Rakyat Bersuara iNews pada Selasa malam. Tetapi kita menduga, I'm doing estimation, saya menduga bahwa ada hantu di dalam mesin, ghost in the machine itu. Itu namanya pikiran heuristik. Di dalam metodologi diajarkan itu. Diajarkan di dalam filsafat metodologi. Ghost in the machine. Siapa ghost itu? Yang mengatur-ngatur dirty vote. Ya pasti dirty hand. Jadi ada dirty hand di dalam mesin yang menyebabkan orang mampu menduga bahwa ini ada dirty vote. Lapisan pertama kita temukan itu. Lalu kita berpikir lagi tuh, kalau ada dirty hand, berarti ada dirty mind, ada pikiran kotor di situ tuh. Siapa yang punya dirty mind? Ya mastermind-nya. Logikanya begitu, algoritma rasio saya begitu. Lalu kita tanya, boleh nggak saya menduga siapa mastermind-nya? Boleh aja, karena ada sekuensi peristiwa mulai dari Mahkamah Konstitusi. Maka saya mengambil kesimpulan, ada mastermind di Mahkamah Konstitusi. Akibat hilangnya surat suara di kotak suara KPU Kota Cimahi, akan gelar pemungutan suara ulang. Kawal Suara Rakyat segera kembali sesaat lagi. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, Jawa Barat akan menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan dalam waktu dekat. Pemungutan suara ulang akan dilakukan menyusul hilangnya surat suara di Pilpres di TPS 60, Kelurahan Utama Cimahi Selatan. Pemungutan suara ulang akan segera dilakukan KPU Kota Cimahi, Jawa Barat menyusul hilangnya surat suara Pilpres di TPS 60 Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. 3 TPS yakni TPS 5, 6, dan 7 juga akan digelar pemungutan suara lanjutan menyusul adanya surat suara Pileg DPRD Kota Cimahi yang tertukar antara Dapil 1 dengan Dapil 4. Pemungutan suara ulang diperkirakan akan berlangsung pada 24 Februari 2024. KPU Kota Cimahi dan KPU Provinsi Jawa Barat kini telah menyiapkan logistik untuk segera menggelar pemungutan suara ulang dan susulan. Itu yang ulang tuh TPS berapa Pak? TPS 60 Pak. Yang ulang ini kenapa nih Pak? Ini yang ulang memang pada saat hari H kemarin dilaksanakan itu di salah satu kotak suara itu tidak ditemukan
surat suara. Dan di 3 TPS yang tertukar, kami sejak terjadinya sampai dengan hari ini terus mengawal dan mendorong KPU untuk tetap menyelamatkan suara dan hak pilih warga negara ya pada prinsipnya itu. Kenapa? Karena di TPS tersebut sejak kami menemukan adanya pertukaran surat suara dan hilangnya surat suara PPWP, masyarakat masih memiliki antusias yang tinggi. Sebelumnya pelaksanaan pencoblosan di TPS 60 Kampung Ciwodas, Kelurahan Utama Kota Cimahi, Jawa Barat ditunda. Penundaan dilakukan lantaran surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden hilang dari dalam kotak suara yang tersegel. Penangguhan pelaksanaan pencoblosan ini menuai kekecewaan dari masyarakat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwodo, iNews melaporkan. 4 kabupaten dan kota di Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di Lombok, Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa wilayah, mulai dari Dompu, Lombok Utara, Lombok Timur, dan juga Sumbawa. Pemungutan suara ulang telah dimulai sejak hari kemarin dan berlangsung hingga 24 Februari 2024. Pada pemungutan suara ulang hari ini 21 Februari 2024 berlangsung di Lombok Utara. Pemungutan suara ulang juga berlangsung di Lombok Timur yang dijadwalkan akan berlangsung pada 23 Februari 2024 atau lusa. Lokasi terbanyak dilaksanakannya pemungutan suara ulang berada di Sumbawa dengan jumlah TPS mencapai 6 TPS. Selain itu lokasi PSU yang paling tinggi berada di Bima dengan jumlah TPS mencapai 34. Gagal menjadi anggota legislatif, tim sukses pungut kembali uang yang diberikan ke warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Kawal Suara Rakyat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kawal Suara Rakyat. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tim sukses calon anggota legislatif di Nrekang, Sulawesi Selatan meminta kembali uang yang diberikan kepada warga. Dan informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di Kawal Suara Rakyat episode hari ini. Mari pemirsa kita sama-sama mengawal hasil pemilu 2024 demi Indonesia yang lebih baik. Saya Bibi Kristami, mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Penting ipapole mitudo ina Umar eda mo kami na eda kami ko anggi mi koleka kom kande kan uang caleg kah eda kami kika anu. Seorang wanita yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi rumah warga dan meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan untuk dikembalikan. Peristiwa terjadi di daerah pemilihan 3 Kabupaten Nrekang, tepatnya di Desa Pandai, Kecamatan Ala, Nrekang. Na ya jo na iyo eda memang saksing kito cuma ya jo nenek kemi ko lari indan toyan ni inda iya eda ngi percaya na. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, wanita yang diduga tim sukses itu meminta uang untuk dikembalikan, namun malah terlibat adu mulut dengan warga. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Nrekang telah menerima laporan terkait dugaan praktik money politik yang dilakukan oleh tim sukses salah seorang caleg di Dapil 3 Nrekang. Oke, terima kasih toda kan kami na. Oke, eda mo kami de na anu inde Umar. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya. Namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik. Tapi hari ini kasusnya akan diproses atau gimana? Ya, pasti. Semua kasus di Bawaslu itu kita proses sesuai dengan aturan yang ada, begitu juga dengan laporan money politik ini. Pihak Bawaslu Nrekang juga menambahkan akan melakukan tindakan tegas atas perbuatan salah satu oknum tim sukses dan caleg tersebut. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jurus Tanapa, iNews melaporkan.